Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib untuk kelas 10. Di bab sebelumnya kalian sudah belajar tentang fungsi, jadi sekarang kalian akan masuk ke materi baru, yaitu tentang trigonometri. Nah, di mana trigonometri ini nanti ada dua hal yang paling utama yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah tentang sudut. Nah, yang kedua itu nanti tentang segitiga. Kalau kita gabungin berarti nanti ini pada intinya dia akan berbicara tentang sudut-sudut yang ada di dalam segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan kupas tuntas dulu untuk materi sudut terlebih dahulu. Jadi sudut ini sebenarnya kalian sudah pelajari di kelas 7 ya. Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang sudut. Nah, sekarang akan kita perdalam lagi untuk lambang suatu sudut nanti yang akan kita gunakan. Itu bisa menggunakan tanda seperti ini. Ini dibacanya theta ya. Dibaca theta. Boleh juga kita menggunakan lambang seperti ini. Ini dibaca alpha. Atau bisa juga kita menggunakan lambang seperti ini. Nah, ini dibacanya beta. Jadi nanti pilih salah satu saja untuk menggunakannya. Boleh pakai theta, alpha, atau beta. Jadi kalau ketemu tanda-tanda theta, alpha, atau beta itu artinya dia adalah lambang suatu sudut. Nah, kemudian untuk satuan sudut nanti itu akan dibagi menjadi dua. Satuan yang paling sering kalian gunakan yaitu satuan derajat ya. Nah, kalau derajat ini kan sudah nggak asing lagi. Dia tandanya ada bulatan kecil di pojok kanan atas. Nah, itu derajat. Yang kedua itu adalah satuan radian. Nah, radian. Radian ini bisa disingkat dalam bentuk rad gitu aja. Nah, itu dia dua satuan yang akan sering kita gunakan. Kemudian di dalam radian ini nanti biasanya kalau kita mengubahnya ke dalam bentuk satuan radian ya. Jadi di sini kalau radian tuh biasanya nanti dia diikuti oleh tanda pi di belakang angkanya. Nah, pi yang dimaksud di sini kalau kita bicara tentang lingkaran, mungkin kalian masih ingat ya. Nilai pi itu ada dua, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, tapi kalau kita bicara tentang lingkaran, di sini kita tidak bicara tentang lingkaran sehingga angka ini tidak akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan untuk pengganti nilai pi di sini itu nanti adalah nilainya sebesar 180 derajat. Jadi kalau kalian ketemu nilai pi itu sama aja dengan 180 derajat. Next, nah konversi sudut. Untuk konversi sudut ini maksudnya kita mengubah, misalnya tadi kan ada dua tuh satuan yang kita gunakan ya, ada derajat, ada radian. Nah, bagaimana caranya kita mengubah misalnya dari derajat ke radian atau radian ke derajat? Nah, sama aja kalau satuan pengukuran panjang itu biasanya kita misalnya meter ke sentimeter atau sentimeter ke meter, itu maksudnya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk belajar mengubah satuan misalnya dari derajat ke radian atau radian ke derajat. Nah, yang pertama di sini adalah misal kita mengubah dari derajat ke bentuk radian. Nah, contoh, misal kita punya di sini untuk satuan derajat yang gampang-gampang aja ya. Misalnya di sini ada 90 derajat. Nah, 90 derajat. Kita mau ubah dia ke dalam bentuk radian. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk radian di sini itu tinggal kita kalikan saja ya. 90 derajat ini tinggal kita kalikan aja dengan nilai pi per 180. Nah, jadi di sini tinggal kita sederhanakan aja 90 sama 180 karena nilai pi itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita tinggal sederhanakan saja. Ini 90-nya nolnya kita coret sama 180-nya. Kemudian 9 sama 18 itu bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 9 ya. Maka ini jadinya 1
ini sisa 2. Sehingga kita bisa tuliskan 1 kali pi per 2. Karena ini kali 1 berarti nggak ngaruh, dia angkanya tetap. Sehingga jawaban akhirnya adalah pi per 2. Atau boleh juga ditulis dalam bentuk setengah pi. Nah, terserah mau nulis pakai gini boleh, begini juga boleh. Nah, contoh yang lain, misal kita ketemu dengan 240 derajat misalnya. Kita mau ubah ke dalam bentuk pi radian atau ke radian. Maka di sini sama caranya, 240 derajatnya tinggal kita kali dengan pi per 180 derajat. Langkah pertama kita sederhanakan saja, itu nolnya kita coret sama-sama bagi 10 maksudnya ya. Kemudian ada 24 sama 18. Nah, 24 sama 18 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6 ya. Nah, di sini 3, kemudian di sini jadinya 4. Nah, tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan, maka ini bentuk ini bisa kita kalikan. 4 kali pi jadi 4 pi per 3 tetap. Boleh juga kita tulis 4 per 3 pi. Nah, terserah ya, pilih salah satu untuk cara penulisannya. Nah, ini kalau dia derajat ke radian. Dah, bagaimana kalau misalnya kita balik tuh dari radian ke derajat. Nah, kalau dari radian ke derajat tentunya sangat mudah sekali. Contoh, misalnya di sini ada bentuk pi per 3. Nah, mau kita ubah ke dalam bentuk derajat. Nah, ini berapa derajat ya? Maka di sini kebalikannya aja. Kalau tadi itu kita sederhanakan dengan bentuk 180 derajat di sini ya, berarti kan itu dibagi maksudnya ya dengan 180 derajat. Maka di sini kalau kita mengubah dari radian ke derajat, itu tinggal kita kalikan 180 saja. Jadi kita kalikan dengan 180 saja. Atau dengan kata lain, ini kan kita udah tahu ya tadi nilai pi itu adalah 180 derajat tadi. Maka di sini tinggal kita ubah aja nilai pi ini ke dalam bentuk 180 derajat, sehingga kita bisa nulisnya jadi gini, 180 per 3. Nah, tinggal kita bagi aja, 180 bagi 3 itu berapa? 60 derajat. Maka inilah hasilnya. Itu yang pertama. Terus bagaimana kalau misalnya contoh yang kedua, misal kita punya di sini ada 1/4 pi. Nah, 1/4 pi. Maka di sini tinggal kita ubah lagi yang pi itu ke dalam bentuk 180 derajat. Jadinya 1/4 dikali dengan 180 derajat. Nah, ini tinggal kita bagi aja langsung ya, 180 bagi 4. Nah, maka di sini jadinya 45 derajat. Sekali lagi deh, kalau misalnya kita punya yang ketiga, misal kita punya 7 per 12 pi. Nah, kayak gini. Maka ya, berapa hasilnya? Ya sudah, berarti di sini tinggal 7 per 12-nya kita kali dengan 180 derajat. Nah, maka di sini 180 derajat sebaiknya kita bagi aja dulu dengan 12 ya. Nah, ini kalau kalian bagi ini jadinya 15. 180 bagi 12 itu 15, sehingga tinggal 7-nya kita kalikan dengan 15. 7 kali 15 itu hasilnya 105 derajat. Nah, sudah selesai. Cuma begitu saja untuk mengubah dari satuan derajat ke radian atau radian ke derajat. Oke, next. Nah, di sini ada soal latihan. Di sini coba ubah ke satuan derajat. Kemudian di sini ada ubah ke satuan radian dengan cara yang sama seperti yang sudah dicontohkan tadi. Oke. Kemudian selanjutnya ini nanti dikumpulin ya. Nah, jadi dikumpulin aja lewat WA untuk jawabannya. Jadi ini boleh kalian pause untuk mengerjakan soal ini. Kemudian, nah kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, perbandingan sisi segitiga siku-siku. Kalau kita bicara tentang segitiga siku-siku, tentu saja kita akan pasti berhubungan sama
Pitagoras, di mana materi Pitagoras itu sudah kalian pelajari juga di SMP, tapi saya akan mengingatkan lagi di sini untuk materi Pitagoras itu. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku, di mana setiap sisi dari segitiga siku-siku ini akan saya beri nama. Tapi di salah satu sudutnya itu nanti akan saya beri lambang sudut. Misal di sini saya kasih tanda theta. Nah, seperti ini. Berarti di situ ada sebuah sudut yang saya kasih lambang theta, maka setelah saya beri di situ tanda theta, maka sisi yang berada di depan sudut theta, yang ini berarti ya, ini akan saya kasih nama sisi depan. Nah, sisi depan. Kemudian yang ada di sini, di sampingnya, di sebelah sini, akan saya beri nama samping. Maksudnya samping sudutnya ya. Yang di sini tadi itu depan sudut, yang di bawahnya sini itu samping sudutnya. Kemudian yang miring itu tetap dengan kata miring. Oke, itu adalah sisi miringnya. Jadi di sini saya ingatkan kembali untuk teorema Pitagoras atau rumus Pitagorasnya. Kalau kita mau mencari yang miring, otomatis di sini kita akan menggunakan sisi depan kuadrat ditambah dengan samping kuadrat. Kalau kita mau mencari yang depan gimana? Nah, depan itu berarti akar dari miring kuadrat dikurang jadinya. Dikurang dengan depan samping kuadrat. Samping kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari yang samping, ini sama aja dengan mencari yang depan ya. Jadi akar dari miring kuadrat dikurang dengan depan kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari sisi depan, samping, maupun miring. Ini adalah teorema Pitagoras. Oke, tapi di sini kan kita akan bicara tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku di materi trigonometri. Maka di sini nanti akan saya kenalkan beberapa istilah baru untuk menamakan perbandingan sisi-sisinya. Yang pertama namanya adalah sinus. Nah, sinus. Sinus ini nanti akan disingkat saja, panggilannya menjadi sin saja. Nah, sin di sini nanti sin theta. Sin theta ini melambangkan sebuah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan dengan sisi miring. Biasanya kita menyebutnya sindemi untuk lebih mudah mengingatnya ya. Sindemi itu artinya sin itu perbandingan antara sisi depan dan miring. Begitu. Kemudian perbandingan yang kedua adalah cos. Cos theta. Cos theta itu, cos itu maksudnya kosinus ya. Kepanjangannya kosinus, tapi kita panggil cos aja supaya lebih mudah menyebutnya. Di sini adalah perbandingan antara samping per miring. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai kosami. Nah, kosami, kos itu samping per miring, begitu maksudnya. Kemudian perbandingan yang ketiga adalah perbandingan tan. Tan ini sebenarnya tangan, tapi kita sebut dengan tan saja. Ada yang menuliskannya di beberapa buku itu menggunakan TG, tapi di sini saya menyebutnya tan saja. Oke, tan theta ini adalah perbandingan antara depan per samping. Oke, kita nyebutnya biasanya tan desa untuk lebih mudah mengingatnya.
Nah, selain yang 3 ini sebenarnya ada lagi 3 perbandingan yang lain, di mana di situ untuk sin ini kebalikannya itu dikasih nama kosek. Nah, kosekan maksudnya. Nah, ini berarti kebalikan dari sin. Berarti kalau sin itu depan per miring, berarti dia adalah miring per depan. Nah, kemudian di sini ada kebalikan dari kebalikan dari kosinus, yaitu sekan. Nah, jangan sampai terbalik ya. Ini sering terkecoh di sini. Nah, jadi di situ sin itu kebalikannya kosekan, kalau cos itu kebalikannya sekan, tapi kita tulis SEC gitu ya. Nah, ini berarti kebalikannya cos berarti menjadi miring per samping. Kemudian di sini untuk tan itu kebalikannya kotan. Nah, kotan. Kotan berarti samping per depan. Nah, begitu. Samping per depan. Oke, bagaimana cara kita menjawab soal-soal yang berkaitan dengan ini? Kita lihat ke contohnya. Misal di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini kan sisinya yang diketahui adalah 5 dan 12. 5 dan 12. Kalau kita perhatikan letak sudutnya ada di sini, berarti ini 5 itu posisinya sebagai sisi samping, 12 itu berarti sisi depannya. Jangan sampai tertukar. Nah, kemudian yang miringnya kan belum ada ya. Miringnya belum ada. Terus bagaimana jika misalnya pertanyaannya? Tentukan. Misalnya di sini yang diminta adalah sin alfa. Sin alfa itu berapa? Terus kalau cos alfa itu berapa? Terus kalau tan alfa itu berapa? Terus kalau misalnya di sini ada kosekan alfa itu berapa? Atau di sini sekan alfa itu berapa? Terakhir, kalau kotan alfa itu berapa? Nah, tentu saja di sini kita perlu mengingat lagi kalau sin itu perbandingan antara depan per miring. Kalau cos itu artinya samping per miring. Di situ berarti kalau kita perhatikan di gambar ini, sisi miringnya itu belum ada, maka kita harus mencari sisi miringnya dulu. Nah, miringnya belum ada di sini, maka harus kita cari dulu. Bagaimana cara mencarinya? Maka kita manfaatkan Pythagoras tadi. Jadi untuk mencari yang miring itu kan tadi rumusnya adalah akar dari depan kuadrat ditambah dengan samping kuadrat. Maka tinggal kita masukin angkanya, yang depan itu 5 kuadrat, sampingnya itu 12 kuadrat. Maka di sini jadinya akar dari 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat 144. Sehingga tinggal kita akarkan, di sini jadinya 169. Nah, akar 169 harus sudah hafal ya, 13. Oke, berarti sisi miringnya itu diketahui 13. Kalau sudah ketemu 13-nya, maka tinggal kita jawab nih semua pertanyaannya. Walau sebanyak apapun pertanyaannya, kalau kita sudah lengkap di sini panjang sisi segitiganya, maka tinggal kita tulis saja. Ingat, sin itu adalah perbandingan antara depan per miring. Sindemi, kosami, tandesa. Oke. Sindemi depan per miring berarti jadinya 12, per miringnya 13. Selesai. Kosami berarti samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Selesai. Tandesa berarti depan per samping. Berarti jadinya 12 per 5. Selesai. Kosekan itu kebalikan dari sin. Oh, berarti kalau sin tadi depan per miring, berarti ini miring per depan.
Nah, kalau tadi kita udah jawab sinnya 12/13, ya tinggal kita balik aja. 13/12. Selesai. Sekan kebalikan dari cos. Maka ini jadinya 13/5. Selesai. Terakhir kotannya itu adalah 12. Kebalikan dari tan. Tadi tan itu 12/5. Berarti di sini jadinya 5/12. Nah, terjawablah semua pertanyaannya. Oke, jadi begitu dulu untuk materi perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Tadi kita sudah bahas materi dasar trigonometri, mulai di lambang sudut, satuan sudut, konversi sudut. Nah, kemudian ke perbandingan sisi segitiga siku-siku. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar.